Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa musalliyan amma ba'd. Yang saya cintai semua siswa-siswi SMK Islam Al-Amal yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kalian dari berbagai penyakit, bala, bencana dan cobaan, sehingga di dalam melaksanakan puasa di bulan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fuad akan sedikit menjelaskan kepada kalian tentang risalah puasa atau tentang hukum puasa, syarat wajib puasa, fardunya puasa, yang membatalkan puasa dan hal-hal lain yang berhubungan dengan puasa. Semoga hal ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, syarat puasa. Syarat puasa itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, baligh dan punya akal. Dan yang ketiga yaitu mampu di dalam melaksanakan puasa. Jadi kalau ada orang sudah Islam, dia sudah dalam usia baligh. Tidak perlu saya jelaskan panjang lagi tentang masalah baligh karena saya sudah sering menjelaskannya di kelas. Selanjutnya dia punya akal yang sehat. Dia tidak gila, tidak idiot, dan lain sebagainya, dan mampu untuk melaksanakan puasa. Wajib hukumnya bagi dia untuk melaksanakan puasa. Jadi tarkus saum, meninggalkan puasa, itu bagian daripada minal kabair, bagian daripada dosa besar yang mana orang yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu siksa yang sangat pedih. Yang selanjutnya fardunya puasa. Fardu puasa ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua yaitu mencegah diri dari makan, minum, jima, dan muntah secara sengaja. Kalau diringkas lagi, fardu puasa ya 2, yaitu niat dan mencegah diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun niat puasa, jika itu puasa fardu, maka harus niat dilafadzkan atau diniatkan di malam hari. Mulai kapan sampai kapan? Yang dimaksud dengan malam hari adalah mulai dari waktu maghrib sampai menjelang subuh. Jadi tidak apa-apa jika kalian niat puasa setelah kalian berbuka puasa langsung niat puasa untuk besok. Tidak apa-apa. Atau niat pada saat sahur, tidak apa-apa. Yang penting niatnya dilakukan di malam hari, itu untuk puasa fardu. Adapun niat yang paling sedikit yaitu lafadznya adalah nawaitu shauma ghadin. Saya niat puasa besok. Nawaitu shauma Ramadan, mohon maaf. Niat puasa paling sedikit adalah nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Itu adalah niat paling sedikit. Lalu kalau untuk puasa sunnah, boleh seseorang niat puasa sunnah sampai siang hari sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum masuk waktu zuhur. Contoh, ketika kamu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sampai menjelang waktu zuhur, dan pas ketika itu adalah hari Senin, jam 9 kamu niat untuk melaksanakan puasa sunnah Senin, maka hukumnya tetap sah puasanya walaupun niat di siang hari. Namun kalau puasa fardu, puasa Ramadan, wajib diniatkan di malam hari.
Sekali lagi saya ringkas, fardu niatnya wajib malam hari, dan sunnah malam hari sampai menjelang tergelincirnya matahari, dengan catatan dia belum pernah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu untuk sunnah. Yang kedua yaitu mencegah diri, ya. Puasa harus mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan muntah dengan sengaja. Adapun pembahasan selanjutnya adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa. Yang pertama, ma wasala amadan ilal jauf, sesuatu yang masuk atau dimasukkan dengan sengaja ke dalam lubang, ke dalam anggota tubuh, lubang yang ada di dalam anggota tubuh. Contoh, kamu memasukkan air ke dalam telinga, kamu memasukkan air ke dalam mulut, ke hidung, dan lubang-lubang yang lain sebagainya. Maka jika dilakukan dengan sengaja, hukumnya adalah batal. Yang selanjutnya adalah wal huknah fi ahadis sabilain, memasukkan obat ke salah satu dua lubang, kubul dan dubur. Memasukkan sesuatu ke dubur kalian atau kemaluan kalian, kemaluan depan ataupun belakang. Ini merupakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, al-qai'u amadan, yaitu muntah dengan cara sengaja. Kalau kalian cuma jalan terus pusing karena perjalanan jauh, akhirnya kalian muntah karena mabuk, itu tidak batal puasanya. Tapi kalau disengaja kalian melakukannya, seperti contoh memasukkan tangan ke dalam mulut sehingga mual dan kalian muntah, maka itu hukum puasanya bisa batal. Kenapa? Karena muntahnya dilakukan dengan cara disengaja. Yang selanjutnya, wal wat'u amadan fil faraj, melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri di siang hari, itu sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan seseorang suami istri yang hanya melakukan, tidak sampai melakukan hubungan suami istri? Maka hukumnya puasanya tidak batal, tapi alangkah baiknya hal tersebut dijauhi, karena hakikatnya puasa adalah mencegah diri dari syahwat dan hawa nafsu. Yang selanjutnya inzal. Inzal itu apa? Al-inzal an mubasyarah, keluarnya sperma karena ada sentuhan. Karena ada sentuhan. Contoh, ada suami istri yang mana dia berpegangan tangan. Lalu karena berpegangan tangan, syahwat suami tersebut memuncak, akhirnya sampai keluar sperma atau keluar mani. Maka hukumnya, puasanya yang laki-laki ini hukumnya batal. Kenapa? Karena adanya syahwat, timbulnya syahwat sehingga dia keluar sperma karena ada mubasyarah, karena ada sentuhan kulit, ada sentuhan yang menyebabkan dia batal puasanya. Yang selanjutnya haid wan nifas. Orang haid, nifas. Jika kalian haid di bulan puasa, maka secara otomatis di siang hari secara otomatis kalian puasanya batal. Wal junun, wal riddah, gila, murtad. Di saat puasa ada orang tiba-tiba gila, maka hukum puasanya yaitu tidak sah, karena puasa hanya diwajibkan kepada orang-orang yang waras, akilun, orang yang mempunyai akal yang sehat. Dan selanjutnya adalah riddah atau murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Orang murtad keluar dari Islam di saat puasa, maka otomatis puasanya yaitu batal. Namun untuk makan, minum, dan jima, jika dilakukan tidak sengaja atau dia lupa di dalam melakukannya, maka hukum puasanya tidak batal.
Contoh, ada orang puasa, terus dia setelah pulang kerja langsung buka kulkas, minum 1 gelas penuh. Setelah itu dia letakkan lagi minumannya, lalu ingat, oh ternyata saya puasa. Maka hukum puasanya tidak batal jika ia melakukannya dalam keadaan lupa, walaupun dia makan atau minum banyak. Namun beda, kalau pura-pura lupa tetap hukumnya batal. Yang selanjutnya, disunnahkan bagi orang puasa 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, mempercepat di dalam berbuka puasa. Jadi takjil itu artinya bukan makanan. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Takjil itu artinya adalah cepetan. Bagi-bagi takjil itu tujuannya adalah agar orang yang dalam perjalanan dan dia sedang puasa cepat-cepat membatalkan puasanya ketika ada di perjalanan. Yang kedua adalah takhirus sahur, mengakhiri waktu sahur. Jadi usahakan bagi kita semua ketika besoknya mau puasa jangan sampai meninggalkan sahur. Karena apa? Karena di sana terdapat kesunahan, terdapat pahala. Walaupun kita kenyang, usahakan walaupun minum 1 tenggak air saja, 1 tegukan air saja, usahakan tetap minum. Niatkan sahur. Yang selanjutnya tarkul hujri minal kalam, meninggalkan kata-kata yang tidak pantas, berbohong, ngerasani orang, bersumpah yang bohong, berkata kotor, dan lain sebagainya. Ini merupakan hal-hal yang perlu dihindari ketika kita melaksanakan puasa. Adapun hari-hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa ada 5 hari. Hari yang pertama dan kedua yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Haram hukumnya bagi orang Islam melaksanakan puasa Idul Fitri dan Idul Adha pada saat itu. Yang ketiga sampai nomor 5 Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu kapan? Yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulqa'dah atau habis hari raya Idul Adha. Itu haram hukumnya kita melaksanakan puasa. Selain daripada itu hukumnya tidak diharamkan. Selanjutnya, sekarang siapa saja sih yang diperbolehkan untuk tidak puasa dan atau dia tidak berpuasa namun dibayar dengan hal lain atau dibayar dengan makanan, beras. Pertama, waman mata alaihi siyam min Ramadan ut'ima anhu. Orang yang meninggal dunia dan dia mempunyai qadha puasa di bulan Ramadan, maka dalam 1 hari dia dibayarkan dengan membayar beras 1 mud. Muddun, 1 mud, 1 harinya 1 mud. Jika dia mempunyai hutang 5 hari, maka 5 mud. 1 mud itu berapa? Kurang lebih 7 on beras, tidak sampai 1 kilo, 6 atau 7 on beras. Terus siapa lagi? Wasyaikhu in ajaza anis saum yuftiru wa yut'im kulla yaumin mud. Orang tua yang tidak mampu melaksanakan puasa. Ada orang tua usianya sudah 70, 80, dia tidak bisa melaksanakan puasa. Toh seandainya dia mau puasa, dia tidak bisa membayar qadha karena usianya tua, maka dalam 1 hari dibayarkan beras 1 mud, yaitu 6 sampai 7 on beras. 1 harinya dibayarkan diganti dengan beras. Selanjutnya, yang diperbolehkan juga tidak berpuasa adalah hamil wal murdi, yaitu ibu hamil dan ibu menyusui. In khafata ala anfusihim aftarata. Jika dia khawatir terhadap dirinya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dan dia wajib untuk mengqadha puasanya. Maksudnya khawatir terhadap dirinya adalah
Ketika dia puasa dia lemes. Orang hamil puasa dia lemes. Orang menyusui kalau puasa dia lemes, sakit dan lain sebagainya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, tidak dosa. Namun dia cuma wajib untuk membayar puasanya, mengqadha puasanya. Namun jika takut khawatir terhadap anaknya, maka wajib bayar puasa dan juga membayar kafarah. 1 hari 1 mud, sama kayak tadi. Maksudnya, jika takut itu maksudnya apa? Takut tersebut ada 2 hal. Sebab yang pertama, takut keguguran. Yang kedua, takut air susunya sedikit yang keluar. Maka jika takutnya dikhawatirkan 2 hal tadi, yang pertama takut anaknya lahir keguguran, atau yang kedua air susunya sedikit, maka dia wajib membayar 2 hal. Yang pertama adalah wajib membayar qadha puasa, yang kedua yaitu wajib membayar sehari 1 mud. Yang selanjutnya yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit, dan terakhir adalah orang yang sedang perjalanan. Perjalanan tersebut musafatul qasri, perjalanan yang diperbolehkan untuk qasar salat atau kurang lebih 80 km. Maka wajib dia boleh dia tidak berpuasa dan wajib bagi dia untuk membayar puasanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Semoga puasa kita pada bulan ini menjadi puasa yang barokah, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencapai level yang telah ditentukan Allah, yaitu level muttaqun, la'allakum tattaqun, yaitu levelnya orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.